Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing nih pengalaman aku yang pernah lolos program pemerintah, yaitu prakerja. Nah, ayo di sini siapa yang belum tahu apa itu prakerja? Kalau kalian belum tahu apa itu prakerja, wajib langsung aja cari di internet ya. Ada webnya juga, atau langsung ke media sosialnya seperti di Instagram prakerja ya. Prakerja ini salah satu program yang diadakan oleh pemerintah. Setahu aku ya teman-teman, program prakerja ini tuh ada dulu sejak zamannya COVID-19, zamannya corona. Jadi dulu tujuan dari program prakerja ini yaitu dia sifatnya tuh semi bantuan. Nah, jadi diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang saat itu ya, waktu zamannya pandemi kan kita kan WFH nih ya, ada yang WFH, ada yang di PHK, ada yang tidak dapat kerja gitu kan, karena kita harus stay di rumah terus gitu kan. Nah, makanya itu sama pemerintah dibentuklah sebuah kegiatan gitu loh, yaitu sebuah kursus yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia itu tuh gratis. Nah, karena kondisinya itu pandemi dan sifatnya yang semi bantuan, maka selain kita mendapatkan kursus gratis ya dari pemerintah, kita juga mendapatkan sebuah dana uang, bantuan uang dari pemerintah sebesar 600.000 selama 4 bulan. Jadi 6 dikali 4 kita dapat bantuan sejumlah 2.400.000 plus 50.000 sampai 100.000 jika kita mengisi survei. Setelah pandemi ini selesai ya teman-teman ya, jadi sifatnya si prakerja ini tuh sudah tidak semi bantuan lagi, tapi emang pure kursus gitu loh teman-teman ya, untuk para mahasiswa ya, intinya yang sudah usianya itu 18 tahun, yang sudah punya KTP, bagi buruh gitu ya, orang-orang yang sedang mencari kerja ya. Kita sebagai pekerja aja juga masih bisa untuk mendaftar prakerja. Nah, tapi ya bener banget, banyak banget ya pendaftar prakerja itu kan, saking banyaknya ya se-Indonesia, apalagi yang waktu itu tuh ada bantuan uangnya kan ya. Nah, yang saat ini tuh juga masih ada bantuan uangnya teman-teman, tapi tuh terbatas ya, cuma dapat 600.000 aja sekali, dan uang 100.000 jika kita mengisi survei. Nah, aku sebelum lolos ke prakerja ini ya teman-teman, sebelumnya aku sudah mendaftar berkali-kali ya. Jadi aku total tuh sudah daftar 6 kali baru aku lolos prakerja tuh. Nah, tapi ini tuh kayak apa ya, algoritmanya tuh nggak tahu ya, kayak bejo-bejoan, untung-untungan gitu ya. Soalnya ya kakak ipar aku dia daftar sekali langsung lolos prakerja ya, dan itu dulu masih yang ada bantuannya 600.000. Terus temen aku juga sama, dia daftar sekali langsung keterima. Nah, sedangkan aku nyoba berkali-kali tuh gagal, dan akhirnya tuh lolos pada gelombang 66 kemarin ya, dimana sifatnya bukan semi bantuan lagi. Jadi kita cuma dapat pelatihan ya, kursus, dan juga uang sebesar 600.000 plus 100.000 jika mengisi survei. Jadi apa itu program Kartu Prakerja? Program Kartu Prakerja merupakan program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program ini ditujukan bukan hanya untuk pencari kerja, tapi juga yang sudah kerja maupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan skill atau kompetensi, juga pekerja atau buruh yang terkena PHK termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, jadi kan aku kan tadi sudah bilang kalau aku tuh gagal selama 5 kali. Nah, saat kita gagal ini ya teman-teman, kita bisa cek ya di aplikasi prakerjanya tuh alasannya kenapa kita gagal gitu kan. Nah, setelah aku cek riwayat gelombangku ya teman-teman, nah yang pertama kali itu aku mendaftar pada gelombang 9 ya, 9 loh gelombangnya, masih 9, masih awal-awal banget kan ya, masih pandemi itu ya, masih corona 2020 kan. Nah, itu pada tanggal 19 September 2020. Nah, tapi di keterangannya itu tuh ya, di aplikasinya itu silahkan mencoba kembali pada gelombang berikutnya. Jadi tidak disebutkan alasannya itu apa ya.
Terus yang kedua kalinya itu aku mendaftar di gelombang 12 nih teman-teman ya, yaitu tanggal 25 Februari 2021 ya, sudah beda tahun. Nah, alasannya yaitu karena NIK terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM Data Bantuan Penduduk Usaha Mikro. Nah, jadi NIK aku, nomor KTP aku tuh terdaftar dapat bantuan mikro dari pemerintah. Emang betul teman-teman, dulu aku dapat bantuan tersebut itu juga sejumlah uang sebesar 2.400.000 ya, dan itu uangnya disalurkan melalui Bank BRI. Nah, itu aku tahu dapat bantuan tersebut itu tiba-tiba aku dapat SMS dari BRI. Jadi kan aplikasi BRI aku kan nyambung kan ke nomor HP gitu kan. Jadi tiba-tiba dapat SMS kalau aku dapat bantuan mikro dari pemerintah sejumlah 2.400.000 dan bisa dicarikan di Bank BRI kayak gitu. Terus aku datang ke Bank BRI, ternyata betul teman-teman ya, bisa cair ya itu untuk usaha, modal usaha. Nah, jadi dulu bener-bener uangnya 2.400.000 itu bener-bener aku usahain ya, aku buka usaha itu jualan daster ya. Dulu kalau di sini ada teman-teman aku kalau masih ingat, aku dulu pernah jualan daster. Nah, itu modal dari pemerintah. Next, yang ketiga itu aku daftar di gelombang 63 tanggal 24 Februari 2024. Jadi 3 tahun kemudian teman-teman bisa bayangin ya, yang pertama aku daftar itu gelombang 9 ya, masih 9 terus 12 gitu kan. Tiba-tiba langsung loncat jauh banget ke gelombang 63 di tahun 2024 ini ya. Jadi aku itu alasannya ya tidak diterima sama ya, silahkan mencoba kembali pada gelombang berikutnya. Oke, aku masih sabar nih, aku nggak putus asa dong, aku tunggu gelombang selanjutnya. Kemudian aku daftar lagi kan di gelombang berikutnya, yaitu gelombang ke-64 ya, berarti ini daftar aku yang keempat, itu pada tanggal 9 Maret 2024, berarti sebulan kemudian, dan masih sama, aku masih gagal teman-teman. Alasannya silahkan mencoba kembali di gelombang berikutnya. Aku masih belum menyerah dong, aku daftar lagi ya. Lanjut itu di gelombang 65, yaitu tanggal 22 Maret 2024 ya. Ini pendaftaranku yang kelima, masih saja gagal teman-teman. Disuruh nyoba lagi di gelombang berikutnya. Baik, aku tetap daftar nih ya. Berarti ini yang keenam aku daftar, yaitu gelombang 66 tanggal 20 April 2024 ya teman-teman. Dan aku udah feeling aja nih teman-teman ya, daftar aku yang ke-6 pas gelombangnya 66 gitu kan, kok cantik nih gitu kan. Duh, terima nih kayaknya ya, cuma ada feeling gitu aja sih, sliwer gitu di otak. Tapi ternyata tiba-tiba dapat email, dapat pemberitahuan, ternyata aku lolos. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian kali nyoba daftar, akhirnya aku bisa keterima di kartu prakerja di gelombang 66 ya. Tapi itu udah beda teman-teman, jadi kita cuma dapat pelatihan kursus ya, sama uang sebesar 600.000 plus 100.000 jika mengisi survei. Dan untuk pelatihannya ini ya teman-teman, kita bisa milih tuh ya, mau secara offline atau online. Nah, karena status aku kan udah kerja kan ya, aku udah kerja, jadi aku nggak bisa tuh kalau offline, jadi aku ikut kelas yang online. Nah, untuk kelasnya pun kita bebas pilih sesuai skill kita, sesuai minat kita ya. Kalau teman-teman hobinya masak, silahkan ambil kelas masak. Teman-teman hobinya ngonten, silahkan ambil tema konten. Sukanya berkebun, monggo. Mau sukanya jualan, semua ada lengkap teman-teman. Nah, tapi teman-teman ya, walaupun kita cuma dapat uangnya 600.000, kita juga mendapatkan saldo dari pemerintah untuk membayar pelatihan tersebutnya. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, itu saldonya sebesar 3 juta. Nah, setiap pelatihan ini ya, ada yang harganya 1 juta, ada 1,5 juta, ada 2 juta. Misal nih kita beli pelatihan yang pertama itu senilai 1,5 juta, kan masih ada 1,5 juta lagi. Nah, 1,5 juta lagi ini bisa kita belikan untuk mengikuti pelatihan lagi teman-teman. Jadi kita 2 kali ikut pelatihan, jadi kita juga berkesempatan lebih untuk mendapatkan ilmu baru. Nah, kala itu aku cuma ambil 1 pelatihan aja, dan pelatihan aku itu seharga 1,5 juta ya teman-teman. Itu kenapa aku cuma ikut sekali ya, karena ternyata itu apa ya teman-teman ya, di kelas pertama aku tuh kayak tidak sesuai ekspektasi kayak gitu teman-teman. Ditambah aku memang waktunya kan habis buat kerja, kalau sore malam tuh udah capek, jadi ya udah aku cuma
ikut 1 kali jenis pelatihan, dan itu dilaksanakan sekitar 5 hari ya. Dan untuk jamnya pun kita bisa menyesuaikan, teman-teman, kita bisa pilih mau di yang siang, mau yang di sore, ataupun yang di malam. Nah, waktu itu aku ambil di jam siang nih teman-teman, mulai jam 1 siang sampai jam 4 sore ya. Jadi waktu itu aku ambil kelas fotografi dan videografi gitu kan ya. Dan aku ya bakal yang gimana-gimana, ternyata ya ilmunya bagus teman-teman yang disampaikan, cuma ada yang kayak nggak sesuai ekspektasi aku gitu loh ya, mungkin karena keterbatasan fasilitas yang aku punya gitu, karena kan aku masih belajarnya kan ngonten gitu kan, masih pakai HP ya, sedangkan di kelas itu tuh sudah pakai kamera yang profesional kayak gitu loh teman-teman. Jadi ya bagus sih dapat ilmunya, cuma tuh kayak waktu mempraktekannya tuh masih kurang greget banget tuh aku di situ. Teman-teman nih ya, daripada diem di rumah gitu kan, bingung mau ngapain, atau mungkin teman-teman yang sudah kerja atau masih kuliah ingin menambah penghasilan gitu kan, ingin dapat ilmu baru, skill baru, cocok banget mengikuti program Kartu Prakerja ini ya. Jadi coba aja teman-teman daftar, kok misal gagal coba lagi, toh ini tuh gratis teman-teman dari pemerintah ya, fasilitas dari pemerintah. Mari kita gunakan ya, kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan. Karena apa? Kita kan yang bayar pajak nih ya, kita juga harus bisa menikmati ya. Kapan lagi gitu kan dapat pelatihan gratis ya, dapat dana bantuan juga gratis, kemudian dapat pengalaman gratis pula. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas prakerja. Coba dong sharing di bawah ya, boleh juga tanya-tanya nih tentang prakerja, atau mungkin tips-tipsnya, caranya, atau kelas-kelasnya. Boleh banget ya, langsung aja komentar di bawah. Bisa juga teman-teman DM di Instagram aku @wulandani. Nah, cukup sampai di sini aja videonya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.